Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersilakan duduk kembali. Tuhan yang selalu setia, yang terbaik buat kita. Mari kita berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang kami percaya, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kita angkat lagu pujian kita, satu-satunya yang kuandalkan.
Mari kita dengar perintah Tuhan pada minggu ini, yaitu diambil dari perintah Tuhan yang ke-6. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Allah menghampiri kita dan membasuh kita dari dosa-dosa kita. Ini karena darah Kristus yang hanya tercurah di atas salib. Mari kita renungkan segala dosa-dosa kita sambil bernyanyi. Tercurah darah Tuhanku.
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Oke, jemaat masih tetap berdiri ya. Kita mau angkat lagu pujian yang meriah, karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang mulia, yang memberi keselamatan kita. Kita angkat lagu pujian kita, Yesus pilihanku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Yesaya 55 ayat 1 sampai 9, kita akan baca secara responsoria. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayar. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bagi Allah, kita sangat berharga, lebih mulia dari emas perak. Yesus membayar harga yang sangat mahal, yaitu darahnya yang kekal, mulia, dan sempurna. Kita layak ditebus karena kita adalah anaknya. Kita angkat lagu pujian kita, bukan dengan barang fana. Dengan darah yang mahal
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Kita akan dengarkan warta jemaat kita pada Minggu 23 Maret 2025. Nama minggu adalah Minggu Okuli dengan topik khotbah bertobat agar tidak binasa. Yang kedua, amplop bantuan korban bencana banjir dan kebakaran distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari ini Minggu 23 Maret kita akan menyerahkan amplop bantuan untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir pada tanggal 3 dan 4 Maret 2025 di wilayah Jabodetabek, terkhusus DKI Jakarta dan Bekasi, serta kebakaran di gedung Sekolah Minggu HKBP Kapuk Sawah Resort Kebun Jeruk. Marilah kita saling membantu dan mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam tersebut. Selanjutnya, anak lahir. Hari Selasa 18 Maret 2025 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Deni Agustinus Situmorang, Indah Rawati Boru Purba, Jalan Ampera Raya, Gang Anggrek nomor 40, Wik 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Anggota jemaat penuh. Pada hari ini Minggu 23 Maret 2025 telah diterima sebagai jemaat penuh setelah menjalani masa penggembalaan selama setahun, yaitu keluarga Novan Tambunan, Mutiara Boru Ritonga dengan 2 orang anak. Dan pada hari Jumat 21 Maret 25 telah diterima setelah mengakui dosa dan permintaan pengampunan dosa di hadapan Allah melalui Majelis HKBP Mampang Perapatan di Sermon Parhalado yang dipimpin oleh Pendeta Resort. PHD Inahana HKBP Mampang Perapatan pada hari Senin 17 Maret 2025 pukul 9 sampai 3 siang telah dilaksanakan PHD Inahana Mampang Perapatan di Pantai Ancol yang dipimpin oleh Pendeta Resort Amang Pandiangan MTH. Remaja Fun Walk pada hari ini jam 8 hari ini 8 pagi telah dilaksanakan Fun Walk remaja di Kebun Binatang Ragunan. Cuti tahunan pendeta fungsional mulai tanggal 27 Maret 2009. Saya ulangi, mulai tanggal 27 Maret hingga 9 April 2025 pendeta fungsional kita Inang Pendeta Suryani Ida Borusihite STH akan menjalani cuti tahunan. Selanjutnya jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan
yang terlampir di dalam warta jemaat. Kebaktian Week pada hari Selasa 25 Maret 2025 pukul 7.30 malam akan diadakan kebaktian Week. Pada Week 2 di Tuan Rumahi keluarga Nyonya Situa Siregar Boru Sihombing di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi keluarga L Simatupang Boru Pakpahan di Gedung Serbaguna. Mari kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus pada jemaat Week 2 dan 4. Selanjutnya Bazar Gotilon dan Tahunan Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahunan Transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Adapun jadwal bazar terdapat pada warta jemaat. Selanjutnya amplop Gotilon dan Tahunan Transformasi tahun 2025. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahunan Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop dapat diserahkan setelah bersalaman, dimasukkan dalam kotak yang sudah disediakan. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Week masing-masing. Seminar Katekisasi Sidi, Remaja dan Naposobulung HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 6 April 2025 pukul 13 atau 1 siang di Gedung Serbaguna, pelajar Katekisasi Sidi dan Seksi Remaja akan mengadakan seminar Waspada Adiksi Narkoba dan Digital oleh pembicara Dr. Lahargo Kembaren SPKJ, dokter psikiater, blogger dan GSM GBKP Bogor. Diberitahukan kepada pelajar Katekisasi Sidi, remaja, orang tua, remaja dan Naposobulung untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Nyonya Situmorang Margaret Boru Sinurat atau Nyonya Siregar Lince Boru Samosir. Selanjutnya ibadah dan rapat koordinasi Ketua NHKBP Sedistrik 8 Jakarta. Pada hari ini Minggu 23 Maret pukul 3 siang di Gedung Sopo Marpikir telah diadakan ibadah dan rapat koordinasi Ketua NHKBP Sedistrik 8 DKI Jakarta. Dan dari gereja kita telah berangkat Ketua Naposobulung Inang Tiur Ayuningsi Oktaviani Purba. Sosialisasi program kerja lansia distrik tahunan 2025. Senin 24 Maret 2025 pukul 11 WIB di AKBP Pulau Asem akan dilaksanakan rapat sosialisasi program kerja lansia distrik 8 DKI Jakarta tahun 2025. Dan dari gereja kita akan berangkat Ketua Lansia Situa Zindar Karmarbun, Situa Agustinus Simanjuntak dan Nyonya Napitupulu Sonya Boru Manurung. Presentasi program kerja remaja distrik dan pembentukan panitia DLAFES. Pada hari Rabu 26 Maret 2025 pukul 11 WIB di Sopo Marpikir akan diadakan presentasi program kerja remaja distrik dan pembentukan panitia DLAFES tahun 2025 distrik 8 DKI Jakarta. Diberitahukan kepada seluruh pengurus seksi remaja HKBP Mampang Perapatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan di dalam doa warga jemaat kita yang sakit, Amang Nathan Desmanik, Pesta Robert Siahaan, Sihol Ambarita, Deni Samosir, dan Nyonya Sigalingging Mika Asiana Boru Manurung. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita lihat pada lembar warta. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan persembahan lagu dari seksi remaja.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 677 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita akan mendengar firman Tuhan di dalam tema bertobat agar tidak binasa. Dalam bahasa daerah kita, pauba roha asa unang mago. Dan firman Tuhan tertulis dalam Lukas pasal 13 di ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 5. Saya akan baca untuk kita dari terjemahan baru edisi kedua. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka,
Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini tentu pertama-tama menegur orang-orang yang datang kepada Yesus dengan membawa satu berita, dan berita itu sepertinya mereka memiliki satu harapan tadinya mereka akan disetujui atau diteguhkan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang mereka pikirkan atau yang mereka pahami. Tetapi yang kedua, saudara-saudaraku, dengan kabar itu atau dengan kehadiran mereka kemudian diingatkan oleh Tuhan supaya tidak binasa. Dan itu tentu sangat penting, sangat berharga. Jikalau ada orang yang mengingatkan kita supaya tidak binasa, jangan benci, jangan hindari, tapi justru kita harus dengar dan kita lakukan. Karena itu saudara-saudara, mari kita perhatikan dengan baik apa ya yang menjadi pesan daripada firman ini kepada kita pada hari Minggu ini. Kabar yang dibawa oleh orang Galilea adalah kabar ya boleh dikata juga peristiwa yang tragis, peristiwa yang menyedihkan, di mana ada orang Galilea sendiri dibunuh secara sadis dan di tempat yang terbuka, dan kemudian di altar bait Allah sedemikian rupa. Dan di altar itu pada saat itu ada juga ritual penyerahan korban sembelihan. Tapi pada saat itu entah kenapa maksud dan tujuan Pilatus supaya di tempat yang terbuka itu, dalam ritual itu, orang Galilea itu dibunuh sedemikian rupa, lalu darah dari orang yang dibunuh itu tercampur dengan darah korban sembelihan. Itu yang terjadi. Memang sangat sedikit informasi saudara-saudara yang kita tahu tentang latar belakang peristiwa itu. Hanya Alkitab yang menjelaskan. Dokumen-dokumen lain sejarah dunia kita tidak temukan ada berita ini. Tetapi bisa dipahami kenapa terjadi seperti itu dan kenapa sadis seperti itu. Tentunya saudara-saudara tahu bagaimana Pontius Pilatus. Dia adalah seorang yang kejam, yang sadis, yang kadang-kadang kelihatan memang dari wajahnya, dari penampilannya di luar sepertinya dia adalah orang yang baik-baik, yang bertindak adil, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang keras sekali dan sangat anti kepada orang-orang ya Yahudi, terutama juga ini disebutkan orang Galilea. Memang pernah ada dari Galilea ini ada upaya pemberontakan untuk menentang kerajaan Romawi. Ya, kalau kita pernah mendengar Yudas Makabe, itu adalah orang Galilea. Yudas Makabe merancang satu pemberontakan sedemikian rupa untuk menentang kekaisaran Romawi. Nah, barangkali hal-hal seperti itu ada di Galilea ini, sehingga
Pontius Pilatus melihatnya, oh ini berbahaya. Lalu dibuat suatu teror sedemikian rupa, tapi terornya memakan korban ya dengan membunuh orang Galilea. Dan seperti tadi peristiwanya saudara-saudaraku, dengan harapan supaya orang-orang Galilea takut, supaya orang Galilea tunduk kepada pemerintahan dan juga kepada Pilatus tentunya. Saudaraku, kita tidak tahu itu tadi saya katakan tentang apa motif dari orang yang memberitahukan ini kepada Yesus. Tetapi Yesus melihat sampai ke hati yang terdalam. Saya ulang membacanya. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain?" Yesus sekarang membawa ke satu perbandingan. Kalau kamu melihat kejadian seperti itu, kamu biasanya dan memang sedemikian ya kebiasaan orang Yahudi melihat kalau ada kejadian yang tragis, bencana sedemikian rupa, lalu mereka berpikir bahwa itu adalah akibat dosa secara langsung sehingga mereka mengalami penderitaan itu. Dan bayang-bayang seperti itu juga masih tetap, saudara-saudaraku, bukan hanya di masa lalu tapi di masa kita sekarang ini pun. Kalau ada misalnya kejadian yang tragis, kejadian yang membawa bencana, dan bencana itu kelihatannya memang sangat kejam, atau pembunuhan terjadi sedemikian rupa, lalu kita memikirkan, kita mencap, oh orang itu mati karena dosanya. Dan seperti itulah di balik pikiran mereka sehingga Tuhan Yesus mengatakan, "Sangkamu orang-orang Galilea ini," Galilea yang sudah mati itu maksudnya, "lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang masih hidup, orang Galilea yang lain." Saudara-saudaraku, satu peristiwa yang terjadi di dunia dan kita juga rasakan Indonesia dengan COVID 2019, banyak korban saudara-saudara. Jangan pernah terpikir dalam hati kita mengatakan bahwa korban COVID 2019 adalah karena dosa-dosa mereka. Lalu kita dengan bangga mengatakan, wah, aku tidak mati. Ketika kita katakan seperti itu perbandingannya, ya, bahwa orang-orang yang mati dalam COVID itu karena dosa, lalu kita mengatakan aku tidak mati. Kata itu kan aku tidak mati, tapi itu maknanya adalah aku tidak berdosa. Yang mati itu berdosa, tapi aku tidak mati, berarti aku tidak berdosa. Yesus mengatakan apa saudara-saudaraku? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Ini lihat, jika kamu tidak bertobat, berarti sekarang Tuhan Yesus mengatakan kamu orang berdosa. Kalau kamu mengatakan orang yang mati itu sedemikian rupa tadi orang berdosa, kamu juga orang berdosa. Ya. Sekali lagi, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Jangan katakan hanya mereka orang berdosa, tapi lihat dirimu, kamu juga orang berdosa. Dan saudara-saudaraku, kalau ini tentunya kita sudah pahami, kita juga tentu akan mengaminkan. Tidak ada orang yang tidak berdosa, manusia semua sudah berdosa. Dalam Roma pasal 3, Rasul Paulus mengatakan itu, tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa, tapi semua manusia adalah orang berdosa. Karena itu saudaraku, lihatlah pertama sekali dirimu sendiri, bahwa kita ini masing-masing adalah orang berdosa. Menguatkan itu juga saudara-saudara, Tuhan Yesus mengambil contoh yang lain yang pernah terjadi di Siloam. Di saat orang-orang menanti-nantikan kesempatan untuk boleh ya mendapatkan
kesempatan pertama untuk mandi ataupun mengambil air dan tentu untuk memakai untuk dirinya supaya dia memperoleh kesembuhan. Tetapi di saat-saat penantian seperti itu, rupanya ada sampai 18 orang tertimpa di tempat itu sendiri oleh menara yang tumbang, yang jatuh. Mati 18 orang. Lalu juga orang lain berkata bahwa orang-orang itu adalah orang-orang berdosa. Tapi Yesus sekali lagi mengatakan, tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Saudaraku, hal ini kalau sampai ada 2 contoh dipakai oleh Tuhan Yesus dan 2 kali dia katakan bahwa orang-orang seperti itu jangan terus menganggap orang lain yang mati itu adalah orang berdosa sementara dirinya tidak berdosa. Itu adalah sikap dan perbuatan yang tidak benar. Tapi apa yang harus dilakukan? Peringatan ini yang 2 kali ini supaya kita meneliti, supaya kita menyadari bahwa diri kita pun adalah orang berdosa. Dan kalau kita tahu kita orang berdosa, tentunya tidak akan membiarkannya. Tapi kita harus bertobat supaya tidak binasa. Saudara-saudara, saya mencatat beberapa dari petunjuk-petunjuk atau referensi mengapa orang senang melihat dosa orang lain daripada dosanya sendiri. Kalau Tuhan Yesus mengatakan itu, ya, lebih mudah melihat katanya setitik di mata orang daripada di sini sebesar tiang di hadapan atau dekat dengan saya sendiri. Ya, tapi yang saya tanya-tanya, saya baca-baca tentang referensi ini. Mengapa orang senang melihat dosa orang lain daripada dosanya sendiri? Dikatakan ini adalah kesombongan dan rasa lebih baik dari orang lain. Hati-hati saudara-saudara. Ya, ini adalah bentuk kesombongan. Kalau kita lebih senang melihat dosa kesalahan orang lain daripada dosaku, daripada kesalahanku. Jika kita apalagi terus menyalahkan, mengkambing hitamkan, melempar kesalahan kepada orang lain, itu adalah bentuk kesombongan dan rasa lebih baik dari orang lain. Dan di tengah-tengah kehidupan ini ada banyak orang yang seperti ini, saudara-saudara. Kaum elit Yahudi, Farisi, mereka menunjukkan seperti itu. Apa kata mereka? Saya tidak seperti orang lain. Saya lebih baik dari pemungut cukai. Membandingkan dirinya, dia jauh lebih baik. Dan orang-orang yang sana itu sepertinya adalah tidak punya apa-apa, orang recehan atau orang-orang yang rendahan. Karena itu saudara-saudara, hati-hati ya, mau lihat atau lebih senang melihat kesalahan atau dosa orang lain. Tapi yang kedua katanya, lebih mudah menyalahkan orang lain daripada mengakui kesalahan sendiri. Mengakui kesalahan memang harus butuh keberanian dan kerendahan hati. Tapi menyalahkan orang lain lebih mudah daripada menghadapi kenyataan bahwa kita juga berdosa, saudara. Perhatikan saudaraku, awal daripada dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, coba kita renungkan, ingat ya. Memang yang pertama memetik buah itu adalah Hawa. Lalu ketika Tuhan sudah datang, lalu ditanya ada apa? Ya,
apa yang dikatakan oleh Adam. Perempuan yang engkau berikan itu yang, ya dengan kata-kata sendirilah memulainya. Saudaraku, coba, hai kaum Adam, kaum pria, benarkah memulai dosa itu Hawa, perempuan itu? Benarkah? Ya, memetik buah pohon itu, iya. Tapi harus diingat yang paling mendasar, Hawa itu diberikan oleh Tuhan kepada Adam adalah untuk pasangan hidupnya, dan Adam harus bertanggung jawab untuk memeliharanya, dan mereka harus bersama-sama. Tetapi di mana Adam ketika iblis datang? Di mana Adam ketika ular datang? Di mana Adam ketika digoda oleh ular itu atau iblis itu? Tidak ada teman atau tidak setia Adamnya menemani Hawa, sehingga jatuh seperti itu. Harusnya Adam melihat dirinya ketika jatuh ke dalam dosa itu. Tuhan, aku yang salah, tanggung jawabku harus mendampinginya, melindunginya, tidak jauh-jauh, supaya ketika ada godaan itu aku bisa memberi kekuatan atau menopang dia supaya tidak jatuh kami ke dalam dosa. Saudaraku, sifat seperti itulah yang membuat orang katanya senang melihat orang lain, atau ya melihat orang lain dalam keberdosaan. Yang ketiga, saudaraku, takut menghadapi konsekuensi dari dosa sendiri. Jika seseorang mengakui dosanya, dia mungkin harus bertanggung jawab atau menghadapi akibatnya. Pasti ya. Ya, kalau saya mengaku dosa saya harus menghadapi konsekuensinya, menerima konsekuensi. Bahwa saya karena dosa itu harus bertanggung jawab atasnya. Ya, kalau itu merusak, menciderai, bahkan sampai membunuh, ya tentunya saya harus bertanggung jawab untuk itu. Oleh karena untuk menghindarinya, mereka lebih suka fokus kepada kesalahan orang lain. Saudaraku, lihat hal seperti ini berarti tetap egonya sendiri kan, sehingga dia tidak mau melihat dosanya, tapi lebih suka melihat kelemahan, kekurangan orang lain. Yang keempat, saudaraku, dosa yang ditutupi dengan menghakimi orang lain. Ya, lihat kembali sedikit ke Adam dan Hawa. Ya, dia tutupi. Untuk menutupinya ini, ya, dia menghakimi orang lain. Dia mengatakan orang lain ini yang salah. Saudara-saudaraku, hati-hati kalau kita ya ada kekurangan, ada kesalahan, itu cenderungnya kita mau menutup diri dan membuat atau melempar kepada orang-orang di sekitar saya. Bukan aku tidak apa-apa, aku tidak terlibat, ini. Ya, dicoba dilempar di sana. Tapi satu lagi, saudara-saudaraku, memang ini merupakan budaya kemunafikan di dunia. Ya, banyak orang di zaman ini lebih peduli dengan citra diri daripada yang benar di hadapan Tuhan. Mereka ingin terlihat di luar baik, tetapi tidak peduli dengan keadaan hati yang sebenarnya. Itu saudara-saudaraku yang membuat lebih senang orang melihat dosa orang lain daripada melihat dosanya sendiri. Saya juga agak jauh melihat, ya, karena kita ketika berbicara soal dosa-dosa itu acap kali hanya dosa yang ada di dalam Alkitab yang kita perhatikan. Tapi sangat sedikit kita memperhatikan bentuk-bentuk apa ya dosa di tengah-tengah masyarakat modern atau maju ini. Saya juga menemukan beberapa saudara-saudaraku, ada dosa terhadap Tuhan ini sudah umum. Tapi walaupun umum, saudara-saudaraku,
ada bentuk-bentuk yang baru dosa terhadap Tuhan. Secara umum adalah menolak Tuhan. Tapi yang kedua adalah ateisme praktis. Di satu sisi kelihatannya dia mengaku ada Tuhan, tapi di tengah-tengah kehidupan secara praksisnya dia tidak mengaku ada Tuhan atau tidak pernah mengandalkan Tuhan. Jadi secara verbal dia mengaku, ya, secara mungkin kalau dikatakan sampai ke identitasnya, kartunya, dia Kristen, ada Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak mengaku, tidak mengandalkan Tuhan. Ini adalah penolakan dan bentuk ateisme praktis, saudara-saudara. Kemudian ada berhala modern yang mengutamakan uang. Hati-hati dengan uang, saudara-saudaraku. Uang perlu, penting, tetapi bisa pada satu titik uang menjadi dewa, menjadi Tuhan orang tertentu, lalu berkata tanpa uang tidak ada kehidupan, tanpa uang tidak ada yang bisa dilakukan, semua menjadi uang. Padahal saudara-saudaraku, yang terutama kalau ada kita bersama dengan Tuhan, yang tadinya tidak ada uang, kita bisa bekerja, kita bisa makan, kita bisa melakukan sesuatu. Dan ketika bisa melakukan sesuatu, pasti akan kita memperoleh yang perlu untuk kita. Saudara-saudara, hati-hati juga dengan ajaran-ajaran sesat. Ajaran sesat ini jangan terus berpikir ajaran yang terus hebat kedengarannya, tapi sedikit. Maaf, tanggal 26 saya diundang di satu jemaat HKBP, ya, untuk diskusi bersama tentang di kayu salib siapakah yang mati? Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai manusia? Lah, saya tanya, kok muncul pikiran seperti ini? Ya, di kalangan kita ada yang memahami sangat aneh. Dari mana? Itu dari tetangga kita masuk katanya. Saudara-saudara, kita sudah tahu siapa itu Tuhan, tapi ada yang menggugat pelan memasukkannya, sehingga membuat pikiran warga gereja kita, warga yang muda-muda, menjadi bingung tentang hal tersebut. Hal yang seperti itu juga, ya saudara-saudara, perlu kita waspadai ajaran-ajaran sesat. Dan berikutnya adalah kurangnya waktu beribadah. Ini adalah bentuk penolakan kepada Tuhan. Ini adalah, ya, dosa terhadap Tuhan. Mengutamakan kesibukan dunia daripada beribadah kepada Tuhan. Hati-hati saudara-saudaraku, jangan pernah berkata, karena aku sibuk, aku tidak dapat ke gereja. Karena aku sibuk, aku tidak dapat mengikuti ibadah week. Karena sibuk, aku tidak bisa mengikuti kebersamaan dengan sesama orang percaya. Saya sering mengatakan seperti ini, hati-hati ya mengatakan kesibukanmu menghalangimu untuk datang ke pertemuan atau ke ibadah-ibadah. Tapi katakanlah, walaupun kamu sibuk, kiranya Tuhan memberi hikmat kepadaku berbagi waktu untuk pekerjaanku yang semakin banyak sekarang dengan beribadah. Tuhan akan anugerahkan hikmat berbagi itu. Tuhan akan berikan kesehatan, memampukan kita melakukan di sini kesibukan kita, dan juga tidak melupakan, bahkan tidak mengurangi untuk ibadah-ibadah kita. Saudaraku, dosa di dunia modern, ya, berkaitan dengan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi itu salah satu yang paling menonjol sekarang ini adalah kecanduan, saudara-saudara. Kecanduan di urutan pertama dibuat adalah pornografi. Urutan kedua alkohol. Urutan ketiga narkoba.
berikut keempat judi, lalu berikutnya game berlebihan. Saudara-saudara, kalau sudah ada kecanduan di sini, kecanduan itu tentu membuat waktu kita, pikiran kita tersita untuk itu, ya kita berikan untuk itu. Dan kalau itu sudah terjadi, saudara-saudara, kinerja kita pun tidak akan baik, fisik kita juga tidak akan baik, dan tentunya sampai itu kepada kejiwaan kita juga itu terombang-ambing, saudara-saudara. Mengambil satu keputusan, ya biasanya yang sudah kecanduan itu sulit, untuk pertimbangan logisnya pun kurang, dan pasti satu lagi, tidak akan melibatkan Tuhan lagi di dalamnya. Saudara-saudara, masih banyak yang bisa kita lihat bentuk-bentuknya, tapi dikategorikan ke dalam kehidupan sosial berkaitan dengan teknologi modern sekarang ini juga, ya ada namanya gosip, fitnah sedemikian rupa, lalu kemudian ada cyberbullying atau ujaran kebencian, dan kemudian ketergantungan kepada media sosial sedemikian rupa. Saudara-saudara, sekarang ini kalau kita tidak ada handphone sepertinya tidak bisa hidup lagi. Ya, handphone tertinggal sepertinya sudah setengah kehidupannya dia akui tidak bisa lagi berfungsi katanya kalau tertinggal. Lah, kalau uang yang tertinggal belum apa-apa katanya. Kalau suami yang tertinggal dia bisa datang sendiri nanti itu, atau istri bisa datang sendiri itu katanya. Jadi udah lebih utama ya alat-alat komunikasi ingat dalam teknologi ini. Saudaraku, apa yang mau kita katakan tentang ini sekarang? Jika Tuhan kita mengatakan bahwa tentang keberdosaan jangan hanya orang lain lihat, tapi lihat dirimu sendiri, jangan-jangan dengan gambaran yang tadi kita lihat di dunia modern ini pun sesungguhnya kita sudah terbelit di dalam dosa itu, atau kita dikungkung dosa itu. Saudaraku, kita bisa merenung akan hal itu. Kita bisa sadari akan diri kita. Dan ketika kita tiba pada saat seperti itu, tentunya kita ingat lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jika kamu tidak bertobat, tidak berubah, maka kamu pun akan sampai binasa seperti itu. Saudaraku, inilah peringatan kepada orang-orang yang masih dengan tenang, orang yang masih bisa mendengar firman Tuhan, orang-orang yang masih punya teman saudara-saudara di samping, memperingatkan, mengingatkan, supaya kita tidak terlelap di dalam keberdosaan yang jejaringnya itu sangat hebat, sangat kuat sekarang di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jika tidak berubah, akan binasa. Jika tidak bertobat, akan hancur sedemikian. Saudara, berulang kali sebenarnya Tuhan kita mengingatkan itu, tapi masih ada saja orang yang merasa tidak perlu atau tidak memakai kesempatan untuk bertobat. Ya, ada yang sulit bertobat. Kenapa saudara-saudaraku sulit bertobat? Itu sebenarnya juga dari diri kita. Ada ya sikap atau ada pemahaman tidak butuh pertobatan. Itu pikirannya. Saya cukup baik kok sekarang, tidak perlu pertobatan. Ya, apalagi dengan membandingkan kepada orang yang seperti tadi. Saya tidak sejahat mereka. Iya, bukan soal sejahat mereka. Kamu ada kejahatanmu enggak? Ada enggak kejahatan saya? Ya, itu yang perlu kita lihat. Jangan bandingkan, tidak seperti mereka kejahatanku, jadi aku tidak perlu bertobat. Jangan seperti itu pikiran. Itu pikiran yang salah. Tuhan mengatakan, ya, ada dosa, ya,
Kalau dosa ada mati, ya kan? Karena upah daripada dosa adalah kematian. Dalam Roma 6 ayat 23, sedikit pun dosa itu kematian. Jadi jangan mengatakan, oh aku tidak sejahat dia. Nah itu lagi perbandingan seperti itu tidak bagus, saudara-saudaraku. Atau lebih ini lagi dibandingkannya, saya tidak pernah membunuh, aku tidak pernah mencuri, jadi saya baik-baik saja. Saudara tahu tentang membunuh? Membunuh jangan terus berpikir membunuh seperti yang dilakukan Pilatus tadi, ya. Membunuh menurut Rasul Yohanes, rasul yang sangat dekat kepada Tuhan Yesus, dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Saudaraku, hati-hati. Barangkali kita sering menjadi pembunuh menurut 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya akan baca untuk saudara. Setiap orang yang membenci saudaranya. Pernah membenci saudara? Setiap orang yang membenci saudaranya. Pernah membenci saudara? Pernah? Pernah? Apa katanya ada orang yang membenci saudaranya? Adalah seorang pembunuh manusia. Wih, kok hanya benci disebut pembunuh? Ya, firman Tuhan. Dan kamu tidak tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bisa kita pahami apa yang Tuhan katakan melalui Yohanes ini? Saudara mengaku pernah membenci, dan firman Tuhan mengatakan itu pembunuh. Kok bisa ya? Iya. Coba sebutkan nama orang yang kamu benci dalam hatimu. Gak usah dikasih tahu ke temannya di sampingnya. Coba ingat sekarang dia. Pernah enggak kamu tolong dia ketika dia mengalami kesulitan? Malah kita bilang, udah ya, itu adalah akibat perbuatanmu. Atau ini sering saya ajak untuk merenung. Coba ingat tadi namanya itu, dan sekarang tutup mata sedemikian rupa. Ingat wajahnya. Lalu dia sekarang jalan di depanmu, ya, dengan gayanya. Ketika bergaya seperti itu muncul lagi dari hati kita, dia lagi gitu. Tapi dalam pandangan kita yang merenung itu, dia terjatuh ke sandung batu. Lalu apa yang kita bilang, sudah? Mampus lu. Itu buktinya saya menginginkan kematiannya. Kalau bukan karena ada polisi, saya akan ambil batu, saya timpuk dia supaya benar-benar mati. Ada enggak yang kamu benci di tempat kerja? Senang enggak kalau dia naik jabatan? Malah menghalang-halangi, saudara-saudara. Itu juga sudah membunuh eksistensi seorang. Kalau ada kelemahannya, oh ya ayo, ya, disebar kepada orang lain. Membunuh eksistensi seseorang, saudara-saudara. Benar firman Tuhan, membenci saudara sama dengan membunuh. Jadi jangan pernah katakan aku tidak membunuh seperti yang lain sana. Ya, membunuh secara fisik, materi tidak ada, tapi membunuh secara eksistensi seringkali kita dalam kehidupan ini. Saudaraku, mohon ampun di hadapan Tuhan. Kemudian sulitnya orang mengaku dosa atau bertobat sebab sudah nyaman dalam dosa itu. Ya, sudah nyaman dalam dosa. Sulit sekali. Lalu ada juga yang menunda-nunda pertobatan dengan alasan-alasan, ya mungkin menurut dia itu sangat alkitabiah. Kenapa saya katakan alkitabiah? Ya, ini contoh yang sangat dekat. Oh, coba, itu kan yang disalib, teman Yesus disalib kan ketika dia napasnya tinggal tersengal-sengal, sekarat.
Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau sudah sampai dalam kerajaan. Pada saat itu terus ada ya pernyataan dari Yesus, hari ini juga Engkau bersama dengan aku di Firdaus. Wah, kan mau mati, tinggal setarik lagi nafasnya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Diterima kok, nanti tunggu, saya mau mati, disitulah aku bertobat. Saudaraku, apakah kita tahu kapan kita mati? Ya, tidak tahu, tiba-tiba bisa saja mati. Ini masih terus melekat dalam benak saya. Pernah, ini tahun-tahun 90-an, di bypass ada terjatuh, saya lihat dari bis PPD, ya, tapup, kena lindes ban, mati di situ. Bisa enggak? Ada waktu enggak sama dia bilang, oh iya nanti mau mati di situ aku menyerahkan diri. Saudaraku, jangan tunda-tunda untuk bertobat. Tapi pada saat engkau dipanggil atau diingatkan oleh Tuhan, pada saat itulah ya bertobat. Ini sangat bagus dari 2 Korintus 6 ayat 1, saudara-saudara, mengingatkan kita dan ya membuat kita benar-benar pada saat yang tepat untuk bertobat. Sebagai teman-teman sekerja, kata Rasul Paulus, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Ya, amin untuk ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu sesungguhnya. Hari ini adalah hari penyelamatan. Ini adalah perkenanan Tuhan, hari penyelamatan Tuhan. Pada saat kita dipanggil, pada saat kita diperingatkan, ini adalah kesempatanmu, hayo saudara-saudaraku. Sedemikian kasihnya Tuhan memberi kepada kita kesempatan, memberi kita peluang. Dan ketika kita sudah bertobat, saudara-saudara, ada rasa sukacita dan gairah hidup kita juga pasti lebih ceria. Dan untuk melakukan sesuatu yang baik pun kepada saudara-saudara kita, ya akan lebih berpeluang baik, dan saudara juga yang lain akan merasakan kebaikan itu. Saudaraku, sekali lagi bertobat agar tidak binasa. Tapi bukan hanya tidak binasa, tapi kita juga berperan baik kepada orang-orang di sekitar kita, membawa kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, mengingatkan kami saat ini di tengah-tengah perjalanan hidup kami ada banyak godaan yang membuat kami bisa terjerumus dalam dosa. Tuhan, ajarlah kami membiasakan diri kami untuk melihat diri kami, supaya kami boleh dengan rendah hati memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan, ajar juga kami untuk tidak mudah menghakimi orang lain, atau menyalahkan orang lain, atau menghubungkan sesuatu peristiwa kepada orang lain bahwa mereka lebih besar dosanya daripada dosa kami. Ya Tuhan, ajarlah kami juga di tengah-tengah kehidupan kami ini, supaya kami semakin merendah hati, dan kami juga mau ya Tuhan bersama dengan teman-teman seiman untuk terbuka lebih baik, saling menopang. Ya Tuhan, kami mendoakan kegiatan kami seminggu ke depan ini, dalam aktivitas keseharian kami, aktivitas rutin kami. Berkati kami ya Tuhan. Dan menjelang liburan secara nasional, ya Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berlibur, Tuhan sertai. Dan jika ada
dari saudara-saudara kami yang bersama-sama kami di rumah harus mudik. Ya Tuhan, biarlah juga dengan rela hati kami boleh merangkatkan mereka dan mendoakan mereka bersuka cita dalam masa liburan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendoakan semua kegiatan di gereja di tengah minggu, kebaktian WEK, demikian juga kebaktian atau PA kategorial. Ya Tuhan, ajar kami dan beri kami juga hikmah, berbagi waktu dan tenaga untuk boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Yang hina bagai persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Roh dan jiwa
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.